juga sehat? Sehat. Dompetnya? Enggak. Apa namanya? Kanker. Kanker kering. Ya, terima kasih sudah bisa hadir dalam pelaksanaan bimbingan praksi kali ini. Meskipun kita belum kenal ya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Dimas Hermanto Salihah. Saya dari Prodi BKPI ataupun Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar UIN Al-Azhar Tinggal Tingkat. Tahu? Kampus Al-Azhar, Pondok Pesantren Al-Azhar. Banyak di sini yang kuliah di sana ya. Ya, sebelumnya tujuan saya di sini untuk melakukan layanan klasikal. Sebenarnya lebih luas itu layanan klasikal kita di kelas, karena ini sudah kelas meeting, jadi nggak apa-apa kalau di ruangan ya. Layanan klasikal itu kita membahas apa topik yang masih hangat ataupun yang sering kita lakui atau kita sering alami ketika dalam sehari-hari. Ibu di sini mengambil dengan judul tema stres dalam belajar. Nanti dulu jawabnya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Mau nyanyi apa? Kebanyakan yang pendek. Ya, udah. Tangannya sambil ke atas ya. Ya, gini aja ngepal. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila itu apa lambangnya? Burung? Apa simbolan kita pendidikan Garuda? Berbeda-beda tetap beda dalam agama, ras, suku, adat. Terus kita disatukan dalam kalau beda dalam suku kita disamakan dengan ya susah kalau suku. Kalau kita dibedakan dengan bahasa, kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan banyak yang berdoa. Kita berdoa mulai. Oke, menjelaskan kembali kegiatan yang kita lakukan yaitu bimbingan klasikal. Tahu bimbingan klasikal? Enggak. Bimbingan klasikal yaitu bimbingan yang kita lakukan secara menyeluruh. Tidak harus 2 orang, 4 orang atau lebih. Satu kelas itu juga dinamakan bimbingan klasikal. Setiap guru menjelaskan, setiap guru masuk itu yang dinamakan juga bimbing klasikal. Karena klasikal itu menyeluruh. Kita membahas yang tema yang sudah ada, yang sering dialami sama siswa ataupun peserta didik. Kalian di sini mau peserta didik, siswa pesantren? Peserta didik ya, siswa aja ya. Oke. Saya akan menanyakan kesiapan kalian. Sudah siap belum mengikuti kegiatan ini? Ya, sudah siap. Topik yang akan kita bahas yaitu stres dalam. Pernah kalian mengalami stres? Pernah. Sering atau jarang? Sering. Serius jarang?
Saya aja sudah sampai gini masih stres dalam belajar. Sering berarti? Mayoritas sering. Yang kalian ketahui tentang stres dalam belajar? Capek. Apa sih stres dalam belajar itu? Terlalu banyak tugas. Terlalu banyak tugas. Panggilan kepada saudari Nadia Ayu Fatimah 33 ada orangnya. Kalau pengertian dari stresnya, saya bermain ditunggu di gerbang perjalanan juga segera datang. gangguan mental, banyak pikiran, mikir. Stres dalam belajar yaitu respon individu ataupun peserta didik terhadap situasi dan peristiwa yang dianggap mengancam. Tugas banyak, ngancam diri gak? Tugas numpuk, ngancam gak? Ada mobil mau nabrak, ngancam gak? Itu yang mengakibatkan kita stres. Enak-enak di jalan, kucing lewat. Gimana pemikirannya? Panik. Itu juga termasuk dalam gelombang stres. Tapi yang saya ambil di sini yaitu stres dalam belajar. Yang kalian alami selama ini, stres dalam belajar. Coba dari sini dulu. Menghafal itu juga kadang kita bikin stres. Mau mencari waktu, kita sudah ada niat nih, aku mau ngapalan nanti habis sekolah, ternyata malah ketiduran. Pas mau setoran, belum apa, itulah yang mengakibatkan kita stres. Aduh, aku nggak bisa hafalan. Pasrah. Pas setoran nggak bisa. Nanti jadi beban pikiran nih, ini nggak sih? Aku belum apa, belum ini. Itu juga mengakibatkan kita stres. Stres itu sendiri situasi dan peristiwa yang mengancam mereka dan menuntut kemampuan coping mereka. Seperti contoh seseorang yang cenderung mengalami stres dapat mengakibatkan pada kecelakaan motor, kecelakaan mobil. Orang yang banyak minum itu karena stres, karena dia memikul beban keluarga, memikul beban diri. Ya enggak? Aku udah capek dalam kehidupan ini. Udahlah, aku mati aja. Doa. Lah, terus kehilangan dompet. Apa yang kalian rasakan kalau kehilangan dompet? Coba. Frustasi. Mau nangis, terus takut dimarah sama siapa? Takut sama terus. Terus pasti kita ini dilak mau di mana lah kenapa? Ya nggak? Kok bisa-bisanya jatuh? Itu yang akan mengakibatkan kita stres. Misal satu hari ini matematika, IPA, PS, kimia ada tugas semua. Gimana yang kalian ini? Yang dikerjakan di rumah hanya 1-2 pelajaran. Yang lainnya apa contoh kapan aja? Enaknya ya. Ayo apa tadi? Yang stres. Membaca diri seseorang. Ingat ya, situasi atau keadaan yang mengancam pada diri seseorang atau juga yang mengganggu pada fisik maupun sosial maupun psikologi seseorang. Mengancam fisik gak sih stres? Apa artinya? Apa? Budek. Membuat orang baca kecelakaan. Apa gangguan fisiknya? Kurus, rambut tak terurus,
Nggak tahu, mandi ya? Nggak juga. Terus apa faktor dalam situ? Faktornya apa? Memikul banyak beban. Terus memikul banyak beban. Terus lagi. Faktor-faktornya bisa dari lingkungan, contohnya dalam lingkungan yang menyebabkan stres. Kemudian terus orang dari orang yang tadi, terus ada yang di sini, ada yang di sini. Hah? Terus sikap lingkungan, turunan dari sikap keluarga ada nggak? Tuntunan dari orang tua ada nggak? Apa contohnya? Contohnya seperti sekolah harus dapat nilai yang bagus, kalau nggak dapat nilai bagus itu gimana? Terus banyak hal lagi. Nah, bisa kita harus bisa, Iya. tapi orang tua tidak melihat kemampuan kita. Terus apa lagi? Menuntut agar menjadi perfect, tapi kita aja nggak perfect. Ya. Apa lagi? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bikin stres kali nggak? Teknologi yang semakin canggih, ada AI, ada Cici, ada Gemini, ada ChatGPT, itu membuat kalian stres enggak? Ianya apa? AI itu kan kejutan. Nah, terus nah, pemikirannya yang gini, coba. Kita ada tugas. Cici, saya nggak bisa mengerjakan tugas ini. Nah, Cici bisa. Terus itu membuat kalian stres nggak? Nggak. Lebih mudah. Yang membuat kita stres karena tugas menumpuk, tidak bisa mengerjakan. Terus apa lagi? Faktor dalam diri sendiri. Gebuk tuh kebutuhan. Apa kebutuhan kalian? Uang sedikit. Makan itu atau kebutuhan. Cara mencegah stres dalam belajar itu gimana? Refleksi, terus traveling, terus Menghibur diri. menghibur diri, terus Nggak sekolah. apa itu menambah beban. Kita menutup beban satu, muncullah beban yang lain. Terus cara mencegahnya kerjakan tuh Tugas. jangan males, jangan ikut-ikut bukan kawannya nggak ngerjain, kita juga nggak ngerjain. Ya, Mbak, Ibu kasih satu pena. Taruh di tengah-tengah, nanti kawannya nggak. Nah, oke, pegang mata. Ini hitam, ini putih, bertanganan, saling. Oke. Contoh, kalian haliman, berjabatan tangan, saling. Ini hitam, sebelah sini hitam, sini putih. Oke. Kalau ibu bilangnya hitam, kalian ditangkap. Paham? Bisa. Ini kan putih. Bisa. Nah,
kayak gini dulu ya. Nih, ibu bilang hitam, ya berarti kamu harus minggir. Tangkep, menghindar. Putih, kamu yang ngejar. Lagi, putih. Terus pena. Coba duluan ya. Paham? Yuk, tangannya jangan berjabatan, saling berhadapan tangannya. Ini percobaan. Hitam. Lagi. Ada satu ini, sebelah sini 1-0 nih. 1-0. Pena. Sini 2-0. Lagi. Putih. Ada apa lagi? Putih. Ada apa lagi? Di pena. Oke, 2-1. Ini 1. Lagi. Hitam. Lagi belum kompak nih. Di berhadapan. Hitam. Itu kan? Gimana ini? Maksudnya gimana ini? Oke, udah tepuk tangan buat kita. Udah gak sepandang lagi. Tadi dari cara mencegahnya ya, berpikir positif, pola tidur diatur, dijaga waktunya tidur rajin olahraga. Pas senang malah males nggak berangkat, stres nanti badanmu. Lakukan hobi yang kita suka dengan hobi, lakukan. Itu yang menghilangkan stres. Kita suka nyanyi, suka mandi, suka tidur. Itulah yang paling enak, ya kan? Coba dari ini deh, dari awal pengertian stres, dampak dan cara mencegahnya. Faktor terjadinya stres. Apa? Yang kamu alami deh faktornya. Cara mencegahnya? Sebelah sini. Ayo coba. Segala situasi atau keadaan yang mengancam diri pada seseorang, faktor dari stres faktor bisa faktor lingkungan, keluarga, teman, dampaknya bisa menyebabkan kecelakaan, cara mengatasinya dengan apapun lakukan hobi. Oke, Ibu ucapkan terima kasih dalam kegiatan bimbingan praksi kali ini.
Semoga kalian tidak mengalami stres dalam belajar karena sebentar lagi kalian mau liburan. Hilangkan stres di rumah. Mari kita buka lembaran baru di tahun yang baru. Oke. Siapa yang mau nutup doa? Mbak Den. Ucapkan terima kasih. Ibu Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.